Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Fanya Adela Hapsari dengan nomor akhir NIM 039 kelas Oceanografi A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta batimetri menggunakan software ArcGIS. Yang pertama, kita buka software ArcGIS terlebih dahulu, kemudian tampilannya akan seperti pada layar. Selanjutnya kita close window ini, kemudian kita ke Add Data. Cari folder tempat kita menyimpan data batimetri yang sudah diberikan oleh asisten. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan dua data yaitu teluk awur dan garis pantai. Caranya klik teluk awur, kemudian tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu klik garis pantai, klik add. Nah, di sini udah ada garis pantainya. Biar terlihat lebih jelas bisa diganti jadi highway. Warnanya juga bisa disesuaikan. Kemudian klik OK. Nah, garis pantainya sudah terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita ke file, lalu ke add data, add XY data. Masukin datanya yaitu batimetri XLS, klik 2 kali, lalu hasil dolar, klik add. X fieldnya X, Y fieldnya Y, dan Z fieldnya kita ganti jadi Z. Descriptionnya kita edit. Kita bisa ke Geographic Coordinate System, lalu ke World. Kita cari yang WGS 1984. Klik kanan, ditambahin ke favorit biar lebih mudah buat nyarinya. Nah, di favorit udah ada WGS 1984. Klik OK. Oke. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ini tuh batimetrinya. Selanjutnya kita ke hasil events, klik kanan, lalu ke data, export data. Nah, kita pilih tempat penyimpanan datanya. Name-nya kita bisa ubah jadi nama kita _sounding. Buat type-nya bisa diganti jadi save file, kemudian klik save, OK. Yes. Nah, kalau udah, kita ke hasil events lagi, klik kanan, remove. Kemudian kita ke katalog, di samping sini ada katalog, kalau nggak ada di atas ini. Kita pilih folder tempat kita mau menyimpan datanya, klik kanan, new, save file. Nah, name-nya kita ganti jadi nama kita _boundary. Kemudian type-nya diganti jadi polygon. Description-nya diedit jadi WGS 1984. Oke. Nah, kalau udah ada layer boundary-nya, kita bisa ke editor, start editing, klik boundary, oke. Continue. Selanjutnya kita ke create features. Di samping sini ada create features. Kalau nggak ada, kita bisa ke editor, editing windows, create features. Kita klik yang boundary, kemudian klik polygon. Nah, nanti kursornya bakal berubah jadi tanda plus kayak gini. Selanjutnya kita ke trace, kita klik garis pantainya, ditarik aja disesuaikan sama garis pantainya. Kalau udah, klik sekali, kemudian ke strike segment. Nah, ini disesuaikan sama tampilan lautnya. Nah, kalau udah sampai akhir kayak gini, bisa diklik 2 kali. Kemudian ke editor, save edit. Ke editor lagi, stop editing. Selanjutnya kita ke search, di samping sini ada search. Kalau nggak ada, bisa ke atas ini. Kita cari topo to raster. Klik search. Kita pilih yang topo to raster 3D analysis. Kita masukin datanya. Yang pertama ada titik sounding.
kemudian ada garis pantai, dan yang terakhir ada boundary. Nah, buat titik soundingnya, fieldnya kita ganti jadi Z, type-nya kita ganti jadi point elevation. Yang garis pantai, type-nya kita ganti jadi boundary, dan yang boundary, type-nya kita ganti juga jadi boundary. Nah, kalau udah, klik OK. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau muncul notifikasi dengan tanda centang kayak gini, artinya proses Topo to Restart udah berhasil. Selanjutnya kita ke layer Topo to Air, klik kanan Properties. Ini ada menu General, Search, dan lainnya. Kita ke Symbology, Classified. Kelasnya kita ganti jadi 8. Labelnya kita ganti jadi 2 angka aja di belakang koma. Bisa ditambahin meter kayak gini. Nah, ini semua bisa dirubah. Nah, kalau udah diubah semua, kita bisa ke color ramp. Kita pilih aja warnanya. Misal kita pilih yang ini, apply, oke. Nah, titik soundingnya bisa kita checklist, boundary-nya juga bisa kita checklist. Kemudian kita ke file, lalu ke patch and print setup. Pilih yang landscape, oke. Tampilannya kita ubah jadi layout view. Nah, ini karena petanya masih dalam tampilan portrait, ini klik aja sampai ada garis putus-putus kayak gini, lalu disesuaikan. Nah, kita juga bisa menambahkan semacam garis bantu biar tampilan petanya bisa lebih rapi. Nah, petanya disesuaikan aja sama garis bantunya. Selanjutnya kita bisa memperbesar petanya agar memenuhi kotaknya yang ini. Caranya klik fix zoom in, diklik aja terus sampai petanya memenuhi kotaknya. Nah, kalau udah, petanya ini juga bisa digeser pakai icon pen. Nah, ini tinggal digeser-geser aja, disesuaikan. Kalau udah, kita klik yang ini, select elemen, lalu ke rectangle. Kita buat kotakan. Klik kanan, properties, fill colornya no color, outline colornya black, apply, oke. Lalu buat space di sini, kita ke rectangle lagi, buat kotak lagi. Klik kanan, properties, fill colornya no color, outline colornya black, apply, oke. Nah, kita juga bisa tambahin teks di sini buat identitas petanya. Kita ke insert text. Nah, ini ada teks di sini kecil, bisa kita pindah ke sini. Untuk mulai menulis bisa diklik 2 kali. Kita kasih judulnya peta batimetri Teluk Awur Jepara. Change symbol. Di sini teksnya bisa dipilih. Kita pakai yang Arial aja, lalu size-nya juga bisa dipilih. Pakai yang 11 saja, stylenya bisa di bold. Kemudian oke. Yang ini pilih center, apply, oke. Kita ke insert lagi, lalu ke picture. Nah, di sini muncul logo Undip, diklik aja open. Nah, ini disesuaikan aja. Kemudian dirapikan. Lalu teksnya ini bisa di copy, paste, taruh di sini. Kita ubah jadi nama lengkap, name, sama kelas. Apply, oke. Buat garis lagi biar lebih rapi.
kita ke insert lagi, lalu ke North Arrow, pilih yang S3 North 8, oke. Bisa digeser, disesuaikan, dirapiin. Kita ke insert lagi, lalu scale bar, pilih yang alternating scale bar to properties, divisionnya diganti kilometers, labelnya diganti below center, apply, oke. Nah, ini disesuaikan lagi, dirapiin. Kita ke insert lagi, lalu scale text, properties, page unitnya diganti centimeters, mapnya diganti kilometers, lalu klik yang absolute, formatnya kita ganti, size-nya jadi 11, lalu di bold, apply, oke. Nah, ini tinggal digeser aja, garis lagi, selanjutnya ke insert lagi, legend, klik garis pantai, control teluk awur, klik yang ini, kemudian di next, stylenya kita ganti pakai huruf besar semua, size nya diganti jadi 11, disamakan, kemudian klik next aja. Nah, ini kita taruh di sini dulu, klik kanan, convert to graphics, klik kanan lagi, ungroup. Nah, kalau udah kita blok yang top photo R sama value, klik kanan, delete. Nah, yang legendnya ini bisa kita geser ke sini aja. Dirapiin. Ini ada 8 kotakan, kita bagi 2 jadi 4-4, di blok 4-4, klik kanan, group. Nah, ini kita geser ke sini. Yang ini juga sama, blok, klik kanan, group, digeser. Nah, ini bisa kita rapiin lagi. Nah, kalau udah, yang teks legendnya ini bisa di copy, paste, kita ganti jadi insert peta. Apply, oke. Nah, kita ke insert lagi, lalu data frame, digeser, disesuaikan, klik kanan, add data. Kita add data yang Indonesia ini, di add. Nah, kalau udah klik kanan lagi, properties, kita ke menu extend indicators, ke layers, klik yang ini, kemudian apply, oke. Nah, ini ada titik merah kecil ini menunjukkan posisi dari teluk awurnya. Ini bisa kita zoom, pakai zoom in. Di zoom aja. Nah, kalau udah, select elemen, klik kanan, properties, ke menu grid, new grid. Ini tinggal di next aja. Apply, oke. Nah, kalau udah, ini bisa disesuaikan. Dirapiin lagi. Nah, kalau udah, klik kanan lagi, properties, lalu kita ke menu frame, backgroundnya kita ganti jadi blue aja, apply, oke. Nah, buat datanya ini juga bisa diganti warna, kita bisa ke sini,
ada banyak warna, kita pilih yang green aja. Oke. Nah, kalau udah beriris lagi. Ini bisa disesuaikan lagi. Nah, yang legend ini tadi bisa di copy lagi. Paste. Lalu pindah ke sini. Ini bisa kita ubah jadi sumber petanya. Nah, sumber petanya itu ada 3. Yang pertama yaitu citra Teluk Awur, dan yang kedua yaitu data batimetri Teluk Awur, dan yang ketiga yaitu SHP Indonesia. Apply, oke. Nah, ini dirapiin lagi. Petanya bisa dikecilin lagi biar sumber petanya ini muat. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke rectangle, tapi kita pilih yang line. Nah, di sini kita buat garis-garis gini biar lebih rapi. Nah, kalau udah kita bisa langsung save aja. Kita ke file, save as, lalu pilih lokasi penyimpanan. File name-nya diganti jadi peta batimetri underscore nama underscore name underscore kelas. Type-nya bisa diganti jadi ArcMap dokumen. Klik save. Nah, kalau udah ke save, kita ke file lagi, lalu ke export map. Sama, pilih lokasi penyimpanan. File name-nya gak perlu diubah, yang diubah bisa type-nya aja, diubah jadi PNG. Klik save. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah cara membuat peta batimetri menggunakan software ArcGIS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.